Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Kuba dengan NIM 2320203861211162. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi alokasi aset dan manajemen portofolio. Langsung saja kita masuk kepada poin pembahasan pertama, yaitu alokasi aset dan pentingnya manajemen risiko. Alokasi aset adalah proses mendistribusikan kekayaan investor ke berbagai kelas, seperti saham, obligasi, dan sekuritas internasional. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengembalian dengan mengelola risiko. Materi ini menekankan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya bergantung pada pengelolaan pengembalian, tetapi juga pada pengelolaan risiko secara disiplin. Poin yang kedua ialah proses manajemen portofolio, terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama ialah menyusun pernyataan kebijakan investasi. Investor menetapkan tujuan, kendala, dan pedoman investasi. Pernyataan ini menjadi panduan untuk semua keputusan investasi. Langkah selanjutnya adalah analisis kondisi ekonomi. Manajer portofolio mempelajari tren pasar dan kondisi ekonomi untuk menentukan strategi investasi. Dan langkah yang berikutnya ialah penyusunan portofolio. Dana diinvestasikan sesuai kebijakan dengan mempertimbangkan alokasi aset yang optimal. Langkah berikutnya ialah pemantauan dan penyesuaian valuasi dan diperbarui berdasarkan perubahan kebutuhan investor dan kondisi pasar. Berikutnya adalah siklus hidup investor. Kebutuhan investasi berubah sepanjang hidup seseorang. Ada beberapa fase. Fase yang pertama ialah fase akumulasi. Investor muda fokus mengumpulkan aset dengan mengambil risiko tinggi untuk pengembalian jangka panjang. Fase selanjutnya adalah fase konsolidasi, di mana usia parubaya fokus bergeser ke pelestarian modal sambil tetap berinvestasi untuk masa pensiun. Fase selanjutnya adalah fase pengeluaran. Setelah pensiun, investor mengutamakan perlindungan modal sambil melawan inflasi dengan investasi pertumbuhan moderat. Fase berikutnya ialah fase pemberian hadiah. Investor yang memiliki aset berlebih dapat membantu keluarga atau mendirikan yayasan amal. Yang keempat, pentingnya diversifikasi global. Investor disarankan memiliki perspektif global dalam investasi mereka. Diversifikasi di pasar internasional tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga memberikan peluang tambahan untuk pertumbuhan. Poin yang kelima adalah asuransi dan cadangan kas. Sebelum memulai investasi serius, penting untuk memiliki perlindungan asuransi jiwa, kesehatan, dan cadangan kas setara dengan 6 bulan biaya hidup untuk menghadapi keadaan darurat. Yang keenam adalah sasaran investasi. Berdasarkan prioritas, investor perlu membedakan sasaran keuangan berdasarkan prioritas. Sasaran jangka pendek, misalnya uang muka rumah. Sasaran jangka panjang, misalnya pensiun. Sasaran prioritas rendah, misalnya liburan mewah. Itulah saja yang dapat saya sampaikan terkait materi alokasi aset dan manajemen portofolio. Jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.